Salam. Sebelum kita memulai kebaktian kita di pagi ini, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan diri dan melakukan saat teduh. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 23 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahu tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberi firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera.
kasihanilah kami. Tolong dan kuatkan hati kami melakukan kehendak-Mu supaya hati kami kuat dan kokoh serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami supaya semakin suci sampai akhir hidup kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan di minggu ini diambil dari kitab Amsal 4 ayat 13 sampai 14. Begini bunyinya: berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Jangan menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya, agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel di minggu ini diambil dari kitab Mazmur 145 ayat 17 sampai 21. Kita membacanya secara responsoria. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dengan segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriakan mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya.
Ayat 21 sama-sama kita membacanya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Shalom. Oras, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang pertama sekali mengikuti ibadah di gereja ini maupun yang mengikuti melalui live streaming. Tuhan beserta kita. Warta Jemaat Minggu tanggal 6 November 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis, dengan topik berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Pelayanan Pendeta Resort pada hari ini Minggu 6 November 2022. Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Banjarnahor, melayani di HKBP MT Haryono. 3 mutasi pelayanan sehubungan dengan SKE Porus HKBP tentang perpindahan Pendeta Teti Dorinda Stompul STH menjadi pendeta fungsional HKBP Karnolong Resort Jakarta, dan SKE Porus atas nama Pendeta Suryani Ida Sihite STH menjadi pendeta fungsional di HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini, Minggu 6 November 2022, pukul 10.30 WIB, acara Pangojak Konon Pendeta
Teti Dorinda Sitompul STH di HKBP Kornolong Resort Jakarta, didampingi oleh Seksi Lansia dan Seksi Kor Parupuan. Pada hari Minggu 13 November 2022, acara Pabor Haton Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH dan pelantikan Pendeta Suryani Ida Sihite STH di HKBP Mampang Perapatan di kebaktian pukul 9.30 berbahasa Batak. Yang keempat, persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 6 November 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan dana pensiun HKBP. Yang kelima, liturgi Natal Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Sekolah Minggu tahun 2022 tentang kegiatan Natal anak sekolah minggu, diberitahukan kepada orang tua anak sekolah minggu bahwa akan dimulai pembagian liturgi Natal sekolah minggu bagi anak sekolah minggu yang ingin mengikuti liturgi Natal pada Natal dapat mengisi link http://flashbit.ly/daftar ulang ASM dan konfirmasi ke guru sekolah minggu masing-masing kelas paling lambat hari ini pukul 6. Hari ini Minggu 6 November 2022. Pemberkatan nikah warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Reynold Parulian September Siahaan, anak dari Bapak Nelson E. Siahaan dan Ibu Risma Boruna Baban, anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan, Sektor 2, dengan Pirda Turleini Sibarani, anak dari Bapak David Sibarani dan Ibu Rosemary Pangaribuan, anggota jemaat HKBP Pasar Melintang, Medan. Pemberkatan nikah pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 pukul 11.00 WIB di HKBP Pasar Melintang. Yang ketujuh, penutupan pertangyangan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 masuk pukul 19.30 kita akan mengadakan penutupan pertangyangan sektor yang bertempat di gereja kita. 8. Rapat HKBP Resort Mampang Perapatan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 akan diadakan rapat resort HKBP Mampang Perapatan dimulai pukul 13 WIB sampai selesai, bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Untuk itu melalui surat undangan dan warta ini diundang kesediaan dan kehadirannya Parhalado Resort, utusan Sintua, pelayan full timer, majelis perbendaharaan dan partaun, utusan pengurus seksi-seksi, koinonia, marturia dan diakonia, dan pengurus dewan-dewan, koinonia, marturia dan diakonia. Adapun materi rapat adalah laporan pelayanan resort 2022, laporan keadaan resort 2022, program kerja resort 2023, anggaran resort 2023 dan yang timbul dalam rapat. Yang kesembilan, penelaan Alkitab. Pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 pukul 10 WIB akan diadakan PA Inahana bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu 12 November 2022 pukul 17 WIB akan diadakan PA Ina Deborah bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Yang ke-10, sermon pelayan ibadah variatif. Pada hari Sabtu 12 November 2022 pukul 15 WIB bertempat di konsistori akan diadakan sermon pelayan ibadah variatif. Yang ke-11, ucapan terima kasih. Pada hari Minggu 13 November 2022 diadakan kebaktian pukul 7 WIB bahasa Indonesia dan pukul 9.30 bahasa Batak. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar sebagai bentuk ucapan terima kasih jemaat atas pelayanan Pendeta Teti Dorinda Sitompul selama melayani di gereja kita. Yang ke-12, program kerja dewan dan seksi
2023 kepada para dewan dan seksi di gereja kita ini untuk segera menyusun program 2023 dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2023, yaitu tahun profesionalisme penata layanan. Program disusun dalam bentuk matriks dan memuat nama-nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat pelaksanaan, biaya atau pendanaan. Program tersebut diserahkan paling lambat minggu kedua November 2022 dan dikirimkan juga dalam bentuk Excel ke email hkbp@mampangperapatan.yahoo.com. 13 Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta sesuai dengan surat Pereses nomor 534-DT8-DKI-10-2022 pada hari Rabu sampai Kamis tanggal 9 sampai 10 November 2022 pukul 8 WIB di Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP akan diadakan Sinode Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan tema kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, Filipi 2 ayat 12. Sinode Distrik ini akan diikuti oleh utusan pendeta, Amang Pendeta Sang Hormat Banjarnahor, utusan Sinode Distrik Situares Roberto Sinurat HKBP Mampang Perapatan, dan utusan anggota jemaat Caroline Borusiagian HKBP MT Haryono. 14 Seminar Amal Distrik pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 pukul 9 WIB akan dilaksanakan Seminar Amal Distrik Distrik 8 DKI Jakarta dengan tema Setia Melayani Tuhan Sampai Tuntas, diikuti oleh Ketua AMA. 15 Ibadah Puncak Tahun Kesehatan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 17 WIB bertempat di Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP akan dilaksanakan ibadah puncak tahun kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang diikuti oleh pelayan penuh waktu, pendeta pensiun, dan Ina Sarfat. 16 Jemaat sakit mohon dukungan doa untuk kesembuhan Arya Christian Silalahi Sektor 4 dirawat di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 17 ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. 18 keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di dalam lembaran warta. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa. Kami bersyukur Bapa apabila pada pagi hari ini Tuhan Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat bersekutu di Bait-Mu yang suci ini, Bapa. Kau sertai perjalanan kami dari rumah kami masing-masing. Kau tibakan kami di Bait-Mu yang suci ini dalam keadaan sehat. Bapa, kami serahkan ibadah kami ini biarlah ibadah yang harum di hadapan-Mu Tuhan, supaya setiap kami yang datang ke sini Tuhan mempersembahkan hati dan pikiran kami untuk dengar-dengar akan firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan hamba-Mu pada hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi pelita dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya bisa lebih hebat lagi untuk melayani di ladang-Mu. Bapa kami HKBP Mampang mohon penyertaan Tuhan dalam aktivitas gereja kami di dalam minggu-minggu ini, Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk penyertaan Bapa di dalam acara mutasi pelayanan hamba-Mu Inang Pendeta Teti Boris Tompul kepada Inang Ida Sihite Tuhan, yang akan kami laksanakan pada tanggal 13 November 2022 Tuhan.
Biarlah Engkau juga menyertai acara pangojak konon Inang Pendeta Teti Boris Tompul di HKBP Kernolong yang diadakan pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau menyertai ibadah tersebut dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan yang akan mengadakan Natal. Biarlah Engkau menyertainya Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka tetap menjadi pengikut-Mu, pengikut Kristus Bapa. Kami berdoa untuk pemberkatan nikah Reynol Parulian September Siahaan Bapa dengan Firda Turleini Sibarani. Biarlah Engkau berkati Tuhan rencana mereka Tuhan yang akan dilakukan pemberkatan nikah di HKBP Pasar Melintang Medan Bapa. Engkau turut campur tangan Tuhan sehingga acara itu dapat berjalan seturut kehendak Bapa. Bapak, kami juga berdoa untuk tanggal 11 November Tuhan. Kami akan mengadakan penutupan kebaktian sektor, pertanyaan sektor selama dalam 1 tahun gerejamu ini Tuhan. Biarlah Tuhan acara itu dapat berjalan dengan baik. Bapak, kami berdoa untuk rapat resort HKBP Mampang Perapatan yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 12 November Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan mengetuk hati setiap orang yang diundang dalam rapat tersebut untuk datang. Dan apapun yang dihasilkan rapat tersebut dapat kami lakukan Tuhan, dan dapat kami terapkan dalam perjalanan gerejamu dalam 1 tahun ke depan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk PA yang diadakan oleh seksi-seksi Tuhan, Ina Hana dan Ina Deborah. Biarlah Engkau juga Tuhan turut campur tangan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk program kerja dewan dan seksi yang akan dipersiapkan, yang akan kami laksanakan di tahun 2023. Biarlah Engkau turut campur tangan sehingga Tuhan, dewan dan seksi yang melakukan atau merencanakan program tersebut semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk Sinode HKBP Distrik 8 dan seminar AMA Tuhan, dan ibadah puncak kesehatan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan di dalam acara-acara tersebut sehingga berjalan Tuhan seturut kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, Arya Christian Silalahi Bapa. Biarlah Engkau berkati anak ini Tuhan. Kau berkati dokter dan para medis serta alat yang dipakai Tuhan, dan obat yang diminum untuk kesembuhannya Tuhan, sehingga dapat berkumpul bersekutu dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk ulang tahun yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan dalam minggu-minggu depan. Biarlah dalam pertambahan usia mereka semakin mensyukuri bahwa Tuhan masih sangat sayang kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang dalam waktu dekat kami akan melakukan pemilihan Bapa. Biarlah dalam suasana damai Tuhan, kondusif. Biarlah pemimpin kami dari Bapak Presiden sampai RT Bapa dapat melakukan kepemimpinan mereka seturut kehendak-Mu Bapa, sehingga semua rakyat kami, rakyat bangsa Indonesia ini dapat hidup rukun dan damai. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang penuh dosa. Ampuni dosa kami Bapa yang kami sengaja atau tidak kami sengaja, supaya berkat yang akan Kau berikan kepada kami tidak terhalang. Terima kasih Bapa yang baik. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 1 dan selanjutnya. Thank you.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum kita sampai kepada pemberitaan firman Tuhan di minggu ini, pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Pendeta Kori Febri Kabela Boru Pangaribuan. Ibu yang melahirkan saya Boru Silitonga. Saya saat ini dalam studi lanjut pasca sarjana di STT Jakarta. Jadi penempatan atau tempat pelayanan saya sedang dalam keadaan cuti untuk fokus kepada studi lanjut pasca sarjana. Demikian perkenalan singkat, kiranya dalam perjumpaan selanjutnya kasih Tuhan yang menyertai kita sehingga kita dapat melakukan komunikasi diskusi di dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khotbah kita atau yang menjadi sapaan kita di pagi hari ini diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17, saya akan membacakannya bagi kita. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kami boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pembuka pertanyaan, menggugah kita untuk memahami konteks daripada nats ini adalah yang pertama, mengapa Paulus menuliskan ayat ini bagi jemaat Tesalonika? Yang kedua, apa yang terjadi pada masa itu sehingga ada tulisan demikian bagi jemaat di Tesalonika? Maka yang menjadi jawaban, Paulus menuliskan ayat ini bagi jemaat Tesalonika agar jemaat tabah, berani di dalam menghadapi cobaan dan kesulitan yang menggoyahkan iman mereka. Dan mereka tidak hanya tabah tetapi juga tegar, memiliki keyakinan hati dan kokoh kepada iman yang kuat kepada Tuhan. Karena pada masa itu jemaat menghadapi ajaran-ajaran yang beragam yang membuat iman dan keyakinan mereka goyah kepada Tuhan Yesus. Salah satunya ada banyak ajaran-ajaran sesat yang berkembang. Ajaran yang membuat jemaat pada saat itu tidak memiliki pengharapan, hanya memiliki kepasrahan tanpa perbuatan, bersikap malas dan melakukan suka-sukanya tanpa iman kepada Tuhan. Maka yang menjadi jelas adalah ayat ini diberikan bagi jemaat Tesalonika sebagai suatu penguatan
agar jemaat Tesalonika tabah dan tegar dalam imannya kepada Tuhan. Kita bisa membacanya di ayat 13 sampai dengan ayat ke-17. Penguatan bahwa Yesus datang dengan kabar baik dan sukacita. Apakah kabar baiknya? Kabar baiknya bahwa jemaat telah dipilih untuk diselamatkan. Bahwa jemaat telah dipilih untuk diselamatkan. Maka di ayat ke-13, akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Bukan kita yang memilih, tetapi kita yang dipilih. Bukan kita yang datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang datang kepada kita. Bukan kita yang menyambut Ia, tapi Ia yang telah menyambut kita. Maka dari sambutan itu, maka dari pilihan itu, maka dari kedatangan Tuhan itu, kita menyambutnya. Menyambut pilihan itu di dalam kehidupan kita, sama seperti yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika tahu bahwa ia telah diselamatkan karena Injil telah diberitakan bagi mereka. Bagaimana mereka tahu bahwa mereka benar-benar telah diselamatkan? Bagaimana kita tahu bahwa kita telah benar-benar diselamatkan? Maka di ayat ke-14 dikatakan, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Kita tahu, jemaat tahu bahwa ia telah dipilih karena Injil telah sampai dan telah diberitakan kepada mereka. Dari mana kita tahu bahwa kita orang yang dipilih? Karena Injil telah sampai dan diberitakan kepada kita. Maka tidak ada lagi pertanyaan bahwa apa yang menjadi bukti bahwa kita telah diselamatkan. Yang menjadi bukti kita telah diselamatkan, yang menjadi bukti kita telah dipilih karena Injil. Karena Injil telah diberitakan dan sampai kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sambutan dari terpilihnya mereka dalam keselamatan Allah adalah iman kepada Tuhan. Maka di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-15, sambutan itu pun menjadi tawaran kembali bagi jemaat. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Injil, kabar baik telah diberitakan melalui tulisan dan melalui lisan. Hukum Taurat telah sampai dan bahkan Yesus telah turun menjadi teladan untuk menggambarkan bahwa keselamatan telah sampai, bahwa sudah sampai berita baik tersebut. Maka sambutlah, lakukanlah apa yang telah ada padamu dan yang telah disampaikan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Tuhan Allah kita merupakan kaum, merupakan orang, merupakan lambang keadilan, kebaikan, kasih bagi setiap ciptaannya. Kita tidak sendiri dalam melakukan pemberitaan kabar baik dan perbuatan baik, karena anugerah Tuhan menguatkan kita dan memberikan pengharapan dan menyertai kita dimanapun kita berada. Maka itu saling menguatkanlah dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Saling menguatkanlah dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil banyak menuliskan pekerjaan dan mujizat yang dilakukan Yesus. Yesus selalu berpihak kepada kaum-kaum yang tertindas dan termarginalkan. Seperti kita mengetahui bahwa Yesus banyak melakukan kesembuhan, banyak melakukan mujizat yang ia lakukan bagi mereka manusia dan bagi mereka orang-orang yang termarginalkan. Menyembuhkan orang buta, hadir dan memberi makan banyak orang.
Yesus melakukan banyak mujizat, tetapi mujizat itu bukan hanya simbol kuasa, bukan hanya simbol kekuatan Ia menjadi Tuhan, tetapi mujizat yang dilakukan Yesus adalah gambaran bahwa Yesus berpihak bagi kaum yang tertindas, bagi orang-orang yang termarginalkan. Maka itu jemaat Tesalonika telah diberitahu hukum yang tertulis dan telah diberitahu bahwa Yesus datang untuk semua, bagi kaum secara universal. Teladan dan persona figur Yesus yang baik dan benar, maka tidak ada alasan lain jika jemaat tidak melakukan keselamatan di dalam kehidupannya. Karena yang diberitakan, jalan telah ada, petunjuk telah ada, tinggal proses untuk melalui sampai ke tujuan itu dengan sambutan iman kepada Yesus. Maka itulah yang diminta bagi jemaat Tesalonika, untuk tabah dan tegar. Apakah sulit melakukan itu? Sulit. Apakah sulit hidup di dalam Kristus? Sulit. Tetapi apakah bisa? Tentu bisa. Dengan keyakinan dan iman, maka Tuhan akan menyertai dan menganugerahkan kekuatan untuk menyertai kita melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat HKBP Mampang Perapatan yang dikasihi Tuhan, pemberitaan Paulus ini bukan lagi hanya bagi jemaat Tesalonika, tetapi Injil ini, kabar ini telah sampai dan diberitakan kepada kita agar kita dikuatkan, berani tabah dalam menghadapi cobaan dan tegar, keyakinan iman yang kokoh kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan di dalam kita menghadapi banyaknya ajaran-ajaran yang majemuk di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika kita mau membaca berita, saya beberapa kali membaca berita bahwa ada survei atau penelitian yang saya kritisi, yang mengajak kita juga turut mengkritisi dan merenungkan, apakah jangan-jangan kita juga turut di dalam lingkungan yang mengajak kita di dalam kesesatan atau ajaran-ajaran yang sesat. Penelitian yang pertama adalah di tahun 2009 ada fakta dan penelitian yang mengungkapkan Indonesia menjadi negara masyarakat tidak sopan dalam ruang digital. Indonesia menjadi salah satu negara terbesar tidak sopan dalam ruang digital se-Asia Tenggara. Penelitian yang kedua, tahun 2020, data BPS mengungkapkan bahwa kebutuhan rokok masyarakat Indonesia lebih besar daripada kebutuhan pembelian beras dan bahan pokok. Dua hal bukti survei ini mengajak saya merenungi dan mengkritisi bahwa ini bisa diartikan secara umum bangsa Indonesia memiliki mayoritas sikap yang tidak baik. Itu terbukti dari kehidupan di ruang digital, banyaknya terjadi bullying, kekerasan dalam dunia maya, dan masih meningkatnya kelaparan, masih meningkatnya kemiskinan, gizi buruk, namun kepedulian untuk menjadi dampak yang baik belum terrealisasi. Saya bukan mau mendiskriminasi konsumtif rokok, tetapi saya ingin mengajak kita berpikir bahwa ada kebutuhan yang primer, ada kebutuhan yang sekunder. Kebutuhan pokok manusia yaitu adalah bagaimana kita melakukan tubuh menjadi sehat, bergizi, tetapi kebutuhan itu tidak lagi menjadi prioritas karena ada kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang menjadi nomor 3 menjadi nomor 1. Maka mungkin ada ajaran, ada pemikiran, ada paradigma yang berbeda. Tetapi jika kita mau melihat dan kita mau mengkritisi ini, bahwa yang menjadi panggilan, yang menjadi keberpihakan Yesus, yang seperti yang saya bilang, bukan hanya keberpihakan dan mujizat untuk menunjukkan power, untuk menunjukkan mujizatnya,
tetapi keberpihakan Yesus kepada kaum marginal. Keberpihakan Yesus kepada orang-orang yang terpinggirkan. Itu yang menjadi panggilannya. Itu yang menjadi keberpihakan Yesus yang kemudian disuarakan kembali kepada kita. Agar kita tidak sesat dan tidak sama dengan ajaran-ajaran yang sesat tersebut. Kita menjadi tahu apa yang menjadi prioritas, kita menjadi tahu apa yang menjadi yang baik bagi kehidupan kita, kita menjadi tahu apa yang menjadi keteladanan Yesus yang patut kita contohkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita diundang, Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan. Kita dipanggil untuk menyambut karena kita telah dipilih. Kita telah mengetahui Injil, maka lakukanlah Injil di dalam kehidupan. Janganlah sesat dengan keadaan, tetapi terbukalah, penuhilah panggilanmu di dalam kehidupanmu, bagaimana Allah turut hadir di dalam kebaikan dalam setiap kehidupanmu, maka hadirlah di dalam masyarakat, hadirlah di dalam relasimu dengan keadaan yang baik, menjadi berkat bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan kembali bagi kita. Susahkah untuk melakukan yang benar di tengah-tengah kehidupan kita? Pasti banyak tantangan dan jawabannya susah. Pasti banyak pergumulan di kantor, pasti banyak pergumulan di sekolah, bahkan di keluarga yang membuat kita berpikir bahwa lebih baik mengikuti ajaran yang tidak baik. Tentu itu menjadi kesusahan yang juga disuarakan di jemaat Tesalonika kembali disuarakan kepada kita. Susah melakukan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi apakah kita bisa? Jika kita menyambut panggilan Tuhan, jika kita menyambut kita telah dipilih Tuhan, maka kita pun dimampukan untuk bisa tetap tabah, tetap tegar dalam panggilan dan pemilihan Yesus kepada kita untuk menjadi teladan bagi sekitar kita, bagi kantor, bagi sekolah, bagi lingkungan masyarakat, dan bagi keluarga kita. Kita dipilih dan kita telah diperlihatkan bagaimana Injil telah sampai. Kita dipilih dan kita telah dipanggil menjadi pemberita kabar baik dan sukacita bagi sesama kita. Maka kita bersyukur, maka kita bersukacita. Maka saat ini kita bersyukur bahwa kasih Allah menyertai kita dan kita mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita dikuatkan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami telah menerima Injil, menerima panggilan-Mu, dan menerima pemilihan-Mu kepada kami di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan kuatkan kami untuk menyambut hal tersebut dan dapat kami lakukan dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami setelah kami pulang dari tempat ini. Setelah kami pulang dan mendengar firman-Mu ini. Kuatkan kami Tuhan untuk menjadi berkat, untuk melakukan yang benar di dalam kehidupan kami bermasyarakat yang majemuk dan di dalam kehidupan dan peran kami di dalam keluarga. Kuatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga jemaat di HKBP Mampang Perapatan Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati dari kategorial anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, kaum ama, kaum bapak, kaum ibu, kiranya juga Engkau memberkati setiap kategorial. Sehingga pertumbuhan iman mereka menjadi kuat dan itu dapat dipergunakan untuk menjadi berkat bagi masyarakat. Berkati setiap pekerjaan yang dilakukan, berkati setiap kegiatan yang dilakukan
pekerjaan baik yang dilakukan, kiranya Engkau yang turut campur tangan, sehingga pekerjaan baik tersebut yang sesuai dengan kehendak-Mu dapat menjadi hal baik, dapat menjadi kabar baik, dan menjadi sukacita yang baik bagi setiap orang yang menerima kabar baik dan sukacita yang berdasarkan daripada Kristus. Terpujilah Tuhan untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami memohon kekuatan daripada-Mu untuk melakukannya. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.